Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan perpaduan warna biru yang super cantik. Kue yang satu ini selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Kemudian, tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 430 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 4 bagian. Dan untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 75 ml. Dan untuk adonan yang keempat, di sini saya tuang untuk sisa adonannya sebanyak 200 ml. Kemudian masing-masing adonan kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga saya tambahkan pewarna biru makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang keempat saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan loyang kue yang berukuran 10 x 10 dengan tinggi 4 cm. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna biru lebih muda ke dalam loyang kue sebanyak 25 ml.
Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuang adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna biru lebih muda ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Kemudian kukus lagi selama 3 menit. Dan setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna biru muda ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Kemudian kukus kembali selama 3 menit. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna biru agak terang ke dalam loyang sebanyak 25 ml ya. Jadi untuk setiap lapisan yang berwarna biru kita tuang sebanyak 3 lapisan dan setiap lapisan kita kukus selama 3 menit. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan terakhir untuk adonan yang berwarna biru agak terang sebanyak 25 ml. Biar nggak terlalu lama, untuk videonya saya percepat aja, lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal, lakukan sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk lapisan warna biru ada 3 lapisan, masing-masing lapisan diselingi dengan lapisan warna putih dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna biru lebih terang ke dalam loyang sebanyak 25 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang ya. Setelah kuenya dingin kita keluarkan dari loyang, dan cara mengeluarkannya di sini kita sisir setiap pinggir-pinggirnya dengan bantuan spatula. Kemudian kita potong kuenya sesuai dengan selera. Kalau teman-teman motong kuenya menggunakan pisau yang biasa, jangan lupa dilapisi dengan plastik ya, supaya nggak lengket. Masya Allah, hasilnya cantik dan setiap lapisannya rapih banget, nggak ada yang bergelombang. Kemudian selanjutnya kuenya kita potong-potong. Nah, ini kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit.
Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 16 potong tergantung besar kecilnya potongan. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.